Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Dalam proyek kedua ini, kurikulum sekolah penggerak, kita coba mengolah sampah organik menjadi pupuk cair, composting. EM4 khusus untuk tanaman, bukan EM4 untuk peternakan atau perikanan, karena beda. Ini berfungsi sebagai bakteri mikroba yang akan mengurai dari organik atau dari sampah itu menjadi pupuk cair. Ya, kenapa harus pakai ini? Karena ini mengandung zat unsur-unsur tanah. Di sini mengandung magnesium, mengandung ferrum, mengandung kalsium, fosfor, dan banyak lagi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Pertama, buatkan lubang 1 cm di atas dasar. 1 cm di atas dasar, sebesar di mana pentil ini bisa masuk. Nah, setelah pentil ini sudah masuk, sudah dilubangi tempat sampah ini, maka pentil ini dimasukkan dari dalam. Pentil ini dimasukkan dari dalam. Nah, nanti pupuk cair itu akan menetes di luar dari pentil. Usahakan sekencang mungkin ini nantinya, ya. Nah, dipotong jadi 2 sepanjang diberi celakan agar ini bisa masuk begini, gitu. Nah, kalau sudah begini, masukkan batu bata sebagai pengganjal. Ya, lalu masukkan paralon ini ke dalam. Masukkan paralon ini ke dalam. Setelah dimasukkan, ya, ini sebagai pembatas antara sampah dan cairan yang sudah terbentuk. Lalu fiber yang sudah dibuat melingkar ini seluas luas dari tempat sampah, masukkan. Nah, pada saat sudah jadi begini, ya, beri selang pada pentil itu. Selangnya taruh begini, ya, selang taruh supaya tetesannya itu tidak tumpah kemana-mana. Masukkan, yaitu botol.
tambahan atau handcraft dari kelai. Ya. Di samping kanan kiri Ibu sudah ada 2 orang nih. Sebelah kiri saya, Ibu perkenalkan dulu ya. Ini ada Bapak yang ganteng namanya Pak Boan. Hai anak-anakku semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan guru yang hebat. Iya. Dan sebelah kanan Ibu ada yang cantik. Kedua teman Ibu ini nanti akan membantu bagaimana teknik dan prosedur dalam kalian berkarya membuat seni kerajinan dari kelas. Jadi kita akan membuat clay sabun. Nah, clay sabunnya ini kita membutuhkan bahan dan alat ya. Saya informasikan dulu bahan dan alatnya ya. Yang perlu kalian siapkan, yang pertama ini tepung maizena. Tepung maizena ini 4 sendok ya. Lalu yang kedua lem VVA. Ini merek apa saja, yang penting lem kayu. Saya kali ini pakai yang merah, yang biru juga ada. Tapi kalau merah ini lebih daya rekatnya lebih kuat. Lalu 1 buah sabun mandi. Lalu ada air nanti 4 sendok, tapi kita mulai dengan 3 sendok terlebih dahulu. Lalu ada alatnya yang kita butuhkan. Yang pertama kita butuh ini parutan ya, parutan keju. Tapi kalau sudah dipakai untuk ini, jangan dipakai untuk marut keju lagi. Lalu ada spatula, tadi ada sendok ya. Lalu ada baskom ya. Nah ini Ibu lupa tadi tambahkan, kita butuh warna, boleh cat akrilik, boleh cat pewarna makanan ya, jadi bebas, silakan dipilih. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan ya, tolong disimak. Oke, tadi sudah dimasukkan 4 sendok tepung maizena, lalu kita parut ini sabunnya ya. Kebetulan Ibu menggunakan sabun warna putih. Kalau kalian pakai sabun apapun boleh ya, tapi usahakan menggunakan sabun kecantikan karena harumnya menyegarkan. Kalau sabun desinfektan ya biasanya kurang wangi gitu ya, karena kita fungsinya sebagai penghias. Nah kebetulan saya sudah memarut ya, ini tadi saya 1 batang ini. Nah ini 1 batang ini yang saya ambil 80 gram. Nah ini kita parut seperti ini ya. Oke, nah setelah diparut, ceritanya sudah kita parut ya. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini sudah saya parut. Lalu kemudian saya masukkan kita aduk-aduk, kita campur. Kalau sudah tercampur, dimasukkan air, Bantu ya. Ya. 3 sendok. Biasanya kalau sendoknya harus ini ya, kadang ada sendok bebek itu lebih banyak. Biasanya saya pakai sendok makan 4 sendok. 1, 2, 3, 1 lagi ya. Ya, 4 sendok. Nah, ini kita campurkan supaya rata. Lemnya cukup 1 sendok, tapi sendoknya agak agak banyak gitu ya. Menjung berarti ya. Menjung. Ya. Kalau tadi peres ya, kalau rata ya. Rata karena air yang mengikuti jam. Ini ya. Bila dirasa kurang kita tambahkan ya Bu ya. Iya, bisa ditambahkan berarti kalau Oke. Ya, cukup. Ini Itu kurang bukan kali? ini saya singkirkan dulu ya, biar nah
Sekarang untuk campur. untuk mengetahui teksturnya lebih baik pakai tangan. Ya. Karena teksturnya akan lebih terasa di tangan. Warna putih. Jadi warna sesuai Ini dengan kalau ini kalian. masih baru nih, masih maaf bisa dilihat lagi. Ini teksturnya licin gitu ya, Bu, nggak ada. Ya, ya. Oh, jadi licin, nggak ada pori-pori gitu ya, jadi sangat licin. Nah, ini berarti Pastikan sudah seperti itu teksturnya. ya, jadi Sudah hasil halus. jadinya harus halus Ya. seperti ini, licin sekali ya. Oke. Assalamualaikum anak-anakku semua yang cakep-cakep, yang keren-keren, harus masih segar ya walaupun sedang puasa. Kali ini Bapak tadi disuruh membawakan yaitu membuat objek figuratif ya, dan berbahan, kebetulan di sini bisa berbahan sabun ya yang sudah dibuat oleh Bu Tri ya. Nah, sekarang tugas saya adalah membuat figuratif. Kebetulan ini adalah ondel-ondel. Iya. Nah, di sini saya memperlihatkan ada dua teknik. Yang pertama, ini bisa dibentuk langsung, diawak ya, diawak langsung seperti ini. Kenapa harus dikasih rongga? Itu karena supaya dia cepat kering dan menghemat bahan. Nah, ini kalau seandainya mau diawak atau bentuk langsung kita iya mengurangi pakai butir, pakai ini ya Pak ya. iya betul. Nah, ini istilahnya dan seterusnya ya, itu yang diawak atau yang dibentuk langsung. Nah, kemudian yang kedua itu bisa dengan cetakan. Kalau anak-anak itu bisa bikin cetakannya, sebenarnya cetakannya itu terbuat dari gip atau semen putih ya anak-anakku. Nah, sebelumnya kita bikin bentuk asli dulu, nanti diceplok ya. Nah, jadilah cetakan seperti ini. Nah, maka jadilah seperti ini, jreng 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 jreng. Disatukan putih pakai jari Iya, ya Pak ya. nah itu mukanya. Seperti kepalanya, tabokan, ada iya. kumisnya. Harus ganteng. Nggak boleh nggak ada kumisnya ya anak-anakku. Ini belum jadi ya Pak ya. Nah, kemudian biasanya ondel-ondel itu ada kembang mayang. Nah, ini ya kita bisa bikin ini tuh ya, langsung lonjong, kita potong-potong, tet, jadilah kayak gini ya anakku ya. Tuh. Membuat butiran-butiran. Iya betul. Nanti kita Butiran-butiran. tusuk pakai jarum betulnya. Aduh maaf, untung nggak lata ya. Jadi kalau lata malu-maluin di depan Seperti anak. ditusuk sate ya Pak ya. Iya, nah berapa? seperti ini anakku ya. Nah, kemudian di sini kamu juga nggak boleh jumlahnya itu nggak boleh sembarangan. Nah, biasanya kalau kembang mayang itu di Betawi itu jumlahnya, kalau biasanya yang pertama dipakai 5. 5 itu melambangkan rukun Islam. Terus bisa juga 6, itu lambang dari rukun iman. Bisa juga 9 ya. 9 itu melambangkan wali songo ya anak-anakku. Nah, dipasang di sini, ditancep nih anak-anakku, kelihatan nggak nih? Kalau udah jadi begini enak cepet ya. Tapi jangan dibayangkan, aduh kepala saya ditusuk, jangan. Gini ya. Nah, ini kembang mayangnya, mana Bu Yus? Nah, ini. Nah, ini diatur juga anakku. Ini jumlahnya harus 7 nih. 1, 2, 3. Sini juga 1, 2, 3. Jadi sebaris itu jumlahnya ya harus 7.